Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Mbah Mun Najat Karimullah, sebuah channel tasawuf dalam perspektif ilmiah wa amalia. Bahasan masih berlanjut terkait dengan tafsir Quran Qadim. Kali ini kami akan membahas tentang Al-Baqarah 54, yaitu yang paling khusus terkait terminologi bunuhlah dirimu. Saya bacakan artinya. Bismillahirrahmanirrahim. Ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Hai kaumku, sungguh kalian telah menganiaya diri sendiri, karena kalian telah menjadikan anak sapi sebagai sesembahan. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian, dan bunuhlah diri kalian." Ini yang akan menjadi bahasan kita. Hal itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Lalu Allah akan menerima tobat kalian. Sungguh dialah yang maha penerima tobat, lagi maha penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 54. Kita coba beberapa tafsir. Yang pertama dari tafsir Jalalain. Ini saya ambil terkait bunuhlah. Tobatlah kepada Tuhan yang menjadikan kalian atas dosa penyembahan tersebut, dan bunuhlah diri kalian di mana mereka yang tidak terlibat di antara kalian, mengeksekusi mereka yang berbuat musyrik. Hal eksekusi mati itu adalah lebih baik bagi kalian pada sisi Tuhan yang menciptakan kalian. Jadi dimanai untuk dieksekusi mati. Kemudian kitab Anwarut Tanzil, yang dimaksud dengan bunuhlah diri kalian sebagai bentuk kesempurnaan tobat melalui penyiksaan diri. Wah, ini lebih mengerikan lagi nih. Kemudian dari Al-Baidawi menafsirkan bahwa mereka diperintahkan untuk mengeksekusi orang yang berbuat syirik. Orang yang tidak menyembah anak sapi diperintahkan untuk mengeksekusi mati para penyembah anak sapi. Jadi beraneka ragam tafsirnya, tetapi yang intinya orang yang menyembah sapi, orang yang tidak menyembah Tuhan untuk dieksekusi mati. Baiklah, kita akan mencoba memaknai bagaimana menafsirkan ayat tersebut dalam perspektif tasawuf, dalam perspektif Quran Qadimnya. Kami dari Majelis Zikir Thoreqat Naqsabandiyah Kholidiyah Nusantara, sebuah thoreqat arwahi yang tentunya kami khusus melakukan eksplorasi terkait ruhaniyah kita, dan tentu dalam rangka udkhulu fi silmi kafah. Jadi beragama mesti kafah, mesti sempurna, mesti lengkap jasmani dan ruhani kita. Bahasan tentang jasmani sudah sangat banyak, termasuk tafsir-tafsir tadi secara umum banyak memaknai dalam perspektif lahiriah. Untuk itu kami mencoba memberikan warna atau sebuah pemahaman yang melengkapi pemahaman-pemahaman yang sudah ada. Dalam ilmu tarekat kami mengenal istilahnya mutu qabla anta mutu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Nah, ini menjadi menarik gitu. Kita mencoba mengelaborasi kata-kata bunuhlah dirimu. Kata diri sebagaimana tersebut dalam Al-Baqarah 54 tersebut adalah nafs, atau bisa bermakna juga sebagai kesadaran diri. Bahwa pemahaman kami tentang nafs atau diri adalah hasil interaksi dari
komponen-komponen jasad halus yang ada di dalam manusia. Yaitu ada 4 komponen dasar. Yang pertama adalah naluri, yang kedua adalah akal rasional, yang ketiga adalah hati atau emosional, dan yang keempat adalah ruhani. Hasil interaksi antar keempat komponen tersebut itulah yang melahirkan diri. Dan komponen yang paling dominan dalam interaksi tersebut itulah yang menunjukkan kualitas diri kita. Nah, menjadi menarik ketika Tuhan memerintahkan kita untuk membunuh diri kita, karena tadi sudah menyembah selain Tuhan. Gitu. Jadi mari kita coba urai satu persatu. Dari 4 komponen kita bunuh satu persatu ya. Yang pertama, naluri kita bunuh. Jadi naluri itu kan hubungannya dengan syahwat, dengan kesenangan, dengan keinginan, hasrat, dan sebagainya. Kita bunuh komponen yang pertama. Kemudian yang komponen yang kedua adalah emosional kita. Rasa-merasa kita bunuh juga rasa itu. Kemudian yang berikutnya adalah akal rasional. Akal rasional kita juga kita bunuh. Kita nggak usah berpikir, kita nggak usah banyak mempertimbangkan, menganalisis dan sebagainya. Jadi kita bunuh lagi akal kita. Jadi 3 komponen tadi sudah mati ya. Naluri sudah mati. Kemudian emosional kita sudah mati juga. Kemudian akal rasional juga sudah mati. Jadi sekarang yang terakhir tinggal ruhani. Kita bunuh juga ruhani kita. Namun ternyata ruhani itu adalah entitas kodim. Dia berasal dari alam kodim, sehingga dia tidak bisa dibunuh. Artinya dalam perspektif tasawuf, membunuh diri dalam perspektif tafsir atas Quran surat Al-Baqarah ayat 54 adalah membunuh nafs kita, membunuh yang selain ruhaniyah kita, sehingga diri kita yang paling dominan adalah ruhani. Sebagaimana kita tahu, ruh adalah entitas ketuhanan. Dia sesuatu yang suci. Dia berdimensi yang tertinggi. Maka ketika komponen nafs selain ruh itu sudah bisa ditundukkan, sudah bisa ditaklukkan, maka dia akan menjadi manusia yang berdimensi tinggi, manusia yang punya kesadaran ruhani. Dalam thariqat kami, hal tersebut tercermin dari proses baiat. Baiat adalah sebuah prosesi penanaman nur iman dan nur kitab, atau lebih tepatnya aktivasi nur iman dan nur kitab dalam ruhaniyah kita. Di sisi lain, itu juga sekaligus membunuh potensi-potensi naluriah kita, emosional kita, akal rasional kita. Nah, ini jangan sampai keliru ini memahaminya. Ketika kita masuk ke dalam dimensi ruhani, atau ketika kita ingin bersambung ke dalam sistem wasilah, yaitu sebuah sistem kebersambungan ruhani kita antara manusia dengan Tuhannya, maka komponen-komponen di luar ruhaniyah itu harus di standby-kan, harus dinolkan, harus dizerokan, karena gelombang absolut ada dalam ordinat 0,00. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi, bahwa yang dimaksud bunuhlah diri itu adalah sebagaimana yang kami pahami sebagai mutu qobla anta muktu. Matikanlah dirimu sebelum dirimu mati. Karena ketika seluruh komponen diri ini mati, maka hanya tinggal komponen ruhani yang hidup. Dia yang akan menjadi panglima, dia akan menjadi
direction dalam diri kita dan sekaligus sebagai sarana untuk bersambung ke dalam sistem wasilah, sebuah sistem kebersambungan antara manusia dengan Tuhannya. Demikian ilahi anta maksudi wa ridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.